Pria mengejar, anak laki-laki mengejar, tetapi para legenda tahu kapan harus pergi. Saat Anda berhenti mengejar seorang wanita, sesuatu yang berbahaya terjadi, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Seluruh persepsinya berubah. Anda tidak hanya menjauhkan diri dari hidupnya, Anda memutus sumber energi yang selama ini menopang egonya. Saat Anda berhenti memberikan validasi, perhatian, dan energi, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ingin dia alami. Ketidakberdayaan. Pernahkah Anda melihat perilaku seorang wanita berubah total ketika seorang pria berhenti peduli? Satu saat dia sombong, merasa berhak, memperlakukan Anda seperti pilihan. Saat berikutnya, dia mengawasi media sosial Anda, mengirim pesan "Hai orang asing", dan menciptakan alasan-alasan paling bodoh untuk berbicara. Dan Anda berpikir, tunggu, wanita yang sama yang mengabaikan saya sekarang tiba-tiba merindukan saya? Tidak, dia tidak merindukan Anda. Dia merindukan apa yang Anda berikan padanya. Energi Anda, validasi Anda, keinginan Anda. Inilah yang terjadi ketika seorang pria memahami kekuatan sebenarnya. Dan inilah mengapa Anda harus pergi. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang kenyataan pahit ini, saya perlu Anda melakukan sesuatu. Jika Anda siap mendengar kebenaran yang pahit sampai akhir, beri komentar di bawah. Saya adalah hadiahnya. Katakan itu. Ketik itu. Akui itu. Dan jika Anda ingin kebenaran mentah dan tanpa penyesalan ini menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkannya, tekan tombol berlangganan. YouTube akan menyebarkan pesan ini kepada mereka yang masih terjebak, dan bersama-sama, kita akan menarik mereka keluar dari siklus tersebut. Nomor 1. Kejutan dan penyangkalan. Wanita adalah ahli penipuan. Mereka tidak membutuhkan kekuatan fisik untuk mengendalikan pria. Mereka tidak mengandalkan kekerasan. Mereka menggunakan manipulasi, psikologi, dan dinamika kekuasaan untuk menjaga pria tetap terkunci dalam sangkar emosional. Dan sebagian besar pria selalu tertipu. Seorang wanita tidak harus mencintai Anda untuk mengendalikan Anda. Dia bahkan tidak perlu peduli. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat Anda menginginkannya. Itulah permainannya. Dia memberikan perhatian secukupnya untuk membuat Anda tetap tertarik. Kasih sayang secukupnya untuk membuat Anda merasa istimewa. Validasi secukupnya untuk membuat Anda tetap terpikat. Namun, begitu Anda mencoba untuk sepenuhnya mengklaimnya, dia akan mundur. Mengapa? Karena jika Anda merasa aman, jika Anda merasa nyaman, jika Anda merasa memegang kendali, dia akan kehilangan kekuasaan. Jadi, dia menahan kasih sayang secukupnya agar Anda mengejarnya lebih keras. Dia membutuhkan waktu lebih lama untuk membalas pesan. Dia membatalkan rencana di menit-menit terakhir. Dia tiba-tiba menjadi sibuk, padahal sebelumnya dia sangat senang bertemu Anda. Dan apa yang dilakukan pria pada umumnya? Dia berusaha lebih keras. Dia menggandakan usahanya. Dia lebih sering mengirim pesan, lebih sering menelepon, lebih banyak memberi. Dan itulah yang diinginkannya, karena semakin Anda mengejar, semakin besar kekuasaannya. Tetapi inilah yang terjadi ketika seorang pria akhirnya tersadar. Ketika dia berhenti memainkan permainannya, dia berhenti mengirim pesan terlebih dahulu, dia berhenti menelepon, dia berhenti mengejar, dia berhenti mencoba membuktikan nilainya. Dia pergi, dan saat dia melakukannya, dia merasakannya. Awalnya, dia berpura-pura tidak peduli, dia bertindak seolah-olah tidak menyadarinya, dia berperilaku seolah-olah semuanya normal. Tetapi di dalam hatinya, dia panik. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, ini tidak mungkin nyata. Dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya bermain-main, dia akan kembali. Karena dalam pikirannya, pria selalu kembali. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia pernah mengujinya sebelumnya. Kebanyakan pria menyerah setelah beberapa hari. Mereka putus asa. Mereka mengalah. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Kamu tidak mengirim pesan. Kamu tidak menanyakan kabar. Kamu tidak memohon perhatian. Dan saat itulah, retakan pertama terbentuk dalam realitasnya. Dia mulai menguji keadaan. Dia menyukai salah satu fotomu. Dia mengirim pesan hai secara acak.
Dia menonton storymu dan menunggu. Dan pada saat itu, dia melakukan hal paling berbahaya bagi egonya. Dia menunggu reaksimu, memeriksa ponselnya setiap beberapa menit, berharap mendapat notifikasi, berpegang teguh pada keyakinan bahwa kamu akan membalas. Jika kamu membalas, dia menang. Karena sekarang dia tahu kamu hanya berpura-pura. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, jika Anda tetap diam, jika Anda benar-benar pergi, seluruh rasa kendalinya hancur. Kepanikan berubah menjadi keraguan diri. Dan saat itulah fase kedua dimulai. Nomor 2, keraguan diri dan refleksi. Awalnya, dia berbohong pada dirinya sendiri untuk melindungi egonya. Dia hanya bermain-main. Dia mencoba membuatku cemburu. Dia akan bosan dan kembali. Tetapi seiring berjalannya hari dan Anda masih tidak menghubunginya, pikirannya mulai retak. Dia tidak in